Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'ni bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Allahumma salli على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة وجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين أما بعد. Masya Allah, ini anugerah yang luar biasa, anugerah yang luar biasa yang patut kita syukuri di masa sekarang ini, di akhir zaman ini, di mana majelis-majelis seperti ini di sebagian tempat sulit dilakukan, sulit diadakan. Kumpulan seperti ini sulit sekali di beberapa tempat untuk diadakan. Tetapi Allah mudahkan kita kumpul di sini dengan penuh rasa khusyuk dan kita kumpul saling silaturahmi, muwajahah, kumpul satu dengan yang lainnya. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin di akhir zaman nanti nikmat seperti ini Allah cabut. Allah cabut karena enggak mau umat Islam ini bisa bersatu, terutama menjelang detik-detik ya kedatangan sang ratu adil yaitu Imam Mahdi alaihissalam. Enggak mau. Kumpul seperti ini barokahnya besar. Maka oleh berbagai macam asbab dibuat tidak bisa kumpul, mungkin luar biasa. Kalau dulu anak-anak sekolah itu masuk sekolah dilarang megang handphone. Sekarang anak-anak sekolah megang handphone dilarang sekolah. Nggak bisa sekolah maksudnya, tapi wajib pegang handphone daring, begitu. Pandemi datang, virus ini datang menjelang Ramadan waktu itu. PSBB ketat, nggak boleh keluar rumah, wah horor. Ya, terutama para kiai, para ustadz libur megang mic. Ustadznya dikurung, harus di rumah saja. Kebalik akhir zaman, yang harusnya bulan Ramadan setan jin itu dikurung, bulan Ramadan ustadz kiainya dikurung. Kebalik, alias di rumah saja. Maka majelis seperti ini jangan sampai hilang, jangan sampai musnah. Jangan sampai hilang begitu saja. Kalau sekolah ataupun belajar itu tanpa tatap muka kepada guru, kepada ulama, barokahnya kurang. Akhlak sifatnya jadi berubah, hanya melalui daring saja atau internet saja. Tetapi ketika bertatap muka seperti ini, maka murid itu ada ta'dib, ada ajaran. Duduk di majelis bersama sang guru, menatap wajah orang-orang mukmin sekitar kita, ibadah, terutama menatap wajah ulama-ulama kita, orang-orang soleh. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Maka inilah kehidupan yang sesungguhnya. Apalagi tadi diawali dengan
tawasul terlebih dahulu, rotibul haddad, sempurna sudah, diakhiri dengan salawat, dingin sejuk. Ini kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakikatnya, yang sebenarnya itu bukan terikat dengan materi. Kehidupan yang sebenarnya, yang sebetulnya, yang hakikatnya itu kehidupan yang terikat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi SAW menyebutkan kehidupan lalu mengaitkannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamasalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya, kepada Allah, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Lihat, Nabi mengaitkan kehidupan dengan zikir. Artinya kehidupan yang hakikatnya, yang sebenarnya adalah kehidupan yang diikatkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berapa banyak orang yang hidup tapi merasa dirinya mati. Kenapa? Merasa gelisah, merasa sedih, merasa sumpah. Karena barometer kehidupan yang sesungguhnya itu ada pada hati. Kita berjalan di muka bumi ini ada ruh, ada nafas. Tapi pada hakikatnya kita mati. Kenapa? Hati kita tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kehidupan yang sebenarnya. Hati yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadi manusia yang hidup. Jika manusia itu penuh zikir setiap langkahnya, setiap gerak-geriknya, maka dia disebut manusia yang hidup. Tetapi ketika manusia ini tidak ada zikir kepada Allah, meskipun dia punya harta kaya, megah, melimpah, tetap dia disebut orang yang mati. Meskipun dia punya nafas, punya ruh. Kenapa? Hatinya tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi Sulaiman alaihi salam wa ala nabina Abdul Salah wa Taslim berjalan dengan semua kemegahannya, pasukan jin, pasukan iblis, pasukan setan, pasukan makhluk-makhluk yang lain, manusia, binatang, angin dan lain sebagainya mengiringi beliau, ada satu orang yang nyeletuk, "Ma'azama mulku Sulaiman." Begitu besarnya kerajaan, kekuasaan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman berhenti sejenak, berhenti dengan celotehan itu dan menjawab, "Sungguh yang lebih besar dari ini semua adalah apa yang ada pada sisiku di sisi Tuhanku." Apa yang ada pada sisi Tuhanku? Yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semua yang ada pada diriku ini, kekuasaan jin, kekuasaan langit, kekuasaan makhluk, angin, jin dan lain sebagainya, bayazul, akan hilang, akan musnah. Walakinna dzikrallah a'zam wa la yazul abadan. Akan tetapi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan musnah, tidak akan hilang, bahkan abadi selama-lamanya. Begitu. Ini kehidupan yang sebenarnya. Ini kebahagiaan yang sesungguhnya. Makanya ketika manusia itu mudah sumpek, mudah sedih, mudah susah, hatinya tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati hatinya. Tapi ketika hatinya ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia ini menjadi manusia yang hidup pada hakikatnya, manusia yang hidup sebenarnya. Begitu. Makanya guru-guru kita ini orang-orang saleh
membuat wadifah tugas kepada murid-muridnya untuk senantiasa zikir kepada Allah setiap saatnya, setiap waktu. Ba'da subuh, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua kehidupan itu bergantung dengan zikir. Masuk kamar berzikir, masuk kamar mandi berzikir, keluar kamar mandi berzikir, mau tidur zikir dulu, bangun tidur zikir dulu, keluar rumah zikir, masuk rumah zikir, naik kendaraan berzikir, turun kendaraan berzikir, semuanya diikat dengan zikir. Kenapa? Itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah kamasil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang hatinya senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beruntung dan bersyukur kepada Allah, hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita berzikir bersama-sama tadi tawassulan Ratibul Haddad, kemudian disambung dengan sholawat menjadi sejuk dingin. Mudah-mudahan kehidupan kita Allah sejukkan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Mudah-mudahan yang mendapatkan musibah Allah angkat musibahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik agar senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah lapangkan urusan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita zahir dan batin. Dan mudah-mudahan yang belum dapat jodoh Allah segerakan jodohnya, dapat jodoh yang soleh dan solehah. Yang belum punya keturunan Allah berikan anugerah keturunan yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbul fil lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirril Fatihah.